yang bernama Imam Samsuddin bin Imam Samsuddin Muhammad bin Ahmad Ad-Dahabi, atau bisa dikenal dengan sebutan yang masyhur Imam Ad-Dahabi. Juga karyanya banyak. Beliau itu mengkritik akan terbablas, apa bahasanya, kebablasan akan gurunya sendiri yang bernama Imam Ibnu Taimiyah, sehingga Imam Ad-Dahabi menulis sebuah risalah akan menasihati gurunya sendiri dikarenakan kebablasan itu tadi. Namanya kitabnya ini, Ustaz, Nasihatul Ad-Dahabi ila Ibnu Taimiyah, karyanya Samsuddin Muhammad bin Ahmad Ad-Dahabi. Sebelum saya merujuk pada kitabnya Imam Ibnu Taimiyah yang mengatakan beliau itu mujassimah. Beliau meninggal pada tahun 748. Saya bacakan saja sudah, Ustaz, karena saya tangan di sini sudah dijelaskan ini, Ustaz, karena gelap Beliau menjelaskan bahwasanya, mulai saya runut dari awal, innahu khariqun ijma' fi masail katsirah kila tabluqu sittina mas'alah ba'duha fi usul wa ba'duha fil furu' khilaf khalifan fiha ba'dal intikal ijma' 'alaiha. Bahwasanya Ibnu Taimiyah itu khariqul ijma', menyulayani, khariq, keluar daripada ijma' ulama fi masail katsirah, di dalam permasalahan yang banyak. Kila tabluqu sittina, ada yang mengatakan sampai pada total 60 sitin, 60 permasalahan, yang sebagian dari permasalahan itu salah furu, dan itu menyelisihi daripada sebagian akidah ijma' para ulama. Ini Imam Ad-Dahabi mengatakan seperti itu, Ustaz, pada halaman 6, Ustaz. Kemudian kenapa beliau sampai dikatakan mujassimah? Di sini dikatakan pada halaman 19, fadakaru annahu dzikrul hadisun nuzul. Ketika beliau menjelaskan tentang hadis nuzul, kita nanti cross check ke kitabnya. Ketika beliau menjelaskan akan hadis nuzul, fanujulu anil minbaru jarataini, sehingga beliau itu mengatakan nuzulnya itu anil minbar jarataini, sebanyak 2 tingkatan seperti hanya dalam mimbar. Faqala kanujuli, maka nujulnya itu seperti hanya nujulnya diriku di dalam mimbar. Hada bisababu ila tasim. Beliau sampai mentazimkan gurunya sendiri seperti itu. Waraddahu ala man tawassulu bin nabi, dan beliau menolak menentang akan tawasul kepada Nabi Muhammad. Wa istighosah wa asasu min damaski fi Ramadan di sana, dan sini jelaskan pada kapan beliau menolak dan menentang akan permasalahan akan hal itu. Di sini jelaskan juga oleh Imam Ad-Dahabi. Kemudian ini tadi kok hilang. Kemudian beliau mengatakan wa min haqaluhu bin jasima wa jihatu intiqalu huwa mardudun, dan beliau juga menentukan arah pada sifatnya Allah yang bermakna Ar-Rahman arah as-istawa, seperti itu. Dan banyak lagi bisa dibaca sendiri dalam kitab Nasihatul Ad-Dahabi ila Ibnu Taimiyah. Kemudian kita merujuk kepada beliau sendiri dalam kitab Majmu' Fatawanya Ibnu Taimiyah, biar kita tahu. Beliau mengatakan bahwasanya anna Muhammadur Rasulullah, beliau berstatement bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu yajlisuhu rabbahu alal arsis ma'ahu, bahwasanya duduk bersama Allah. Yajlisu, jalasa yajlisu, duduk, nusa, jelas sudah. Rabbahu, siapa? Rabbahu, Tuhannya Muhammad, ala arsi, terhadap ars, ma'ahu, bersamanya. Ini kan yajlisu, duduk, ini kan disetarakan atau dijismikan sama halnya musabbiha dengan Nabi Muhammad yang memang benar-benar itu manusia seperti itu. Demikian, seperti itu. Terima kasih. Wallahu a'lam. Mantap. Sedikit Ustaz ya. Ya, Karena kita membicarakan Imam Ibnu Taimiyah, saya kira
eh, juga rasanya perlu disampaikan bahwa Imam Ibnu Taimiyah itu sebenarnya sudah taubat dari akidah jisimnya. Taubatnya Imam Ibnu Taimiyah itu bahkan disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar dalam satu buku itu namanya Ad-Durarul Kaminah, bahwa Imam Ibnu Taimiyah itu roja'ah wa tabah ila madhabil Asy'ari. Beliau itu merujuk dan kemudian taubat dari dari pendapat-pendapat sebelumnya, dan beliau kembali kepada madhab Al-Imam Al-Asy'ari. Jadi saya kira itu penting juga diketahui oleh teman-teman, termasuk teman-teman Salafi Wahabi, bahwa kalau Imam Ibnu Taimiyah saja itu sudah taubat dari akidah tajsimnya dan kembali ke madhab Al-Asy'ari, ya ayo kalau ikut Ibnu Taimiyah sama-sama ikut taubat begitu. Mudah-mudahan Allah mengampuni Keren. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Amin, 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 amin. Oke, kita ke Mas Tata. Tadi kayaknya Mas Tata. Yai, kitabnya. Apa itu? Ya, Kitabnya. Apa nama kitabnya? Tor? jadi ya, Nah, Pak Marpaung. nama kitabnya Ad-Durarul Kaminah fi A'yami At-Thaminah, karyanya Syekhul Islam Al-Hafidz Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad Ibnu Hajar Haitami atau Al-Asqalani. Asqalani. Oke, siap. Di sini siap. Al-Asqalani. Asqalani. Darul Kamina. Nih. Ya, jadi begini. Untuk melacak pemahaman Ibnu Taimiyah itu ya sebenarnya sudah cukup di kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah sendiri. Termasuk di kitab-kitabnya Wahabi seperti Utsaimin. Itu juga sama ya. Itu tadi sudah dibacakan di beberapa kitab, dan masih banyak lagi kok. Nanti kalau ingin tambah itu masih banyak lagi terkait ungkapan-ungkapan, dan mereka memang begitu pemahamannya. Mereka nggak mau, artinya menolak terkait bahwa Allah itu bukan jisim, itu mereka menolak. Ya seperti contoh seperti begini, di dalam kitab Syarah Al-Wasatiyah itu, Syarah Aqidah Al-Wasatiyah itu, Utsaimin itu mengatakan begini. Ketika orang-orang itu menolak terkait tajsim, pemahaman tajsim, Ibnu Utsaimin itu mengatakan begini, warudu alaihim, cara menolak mereka itu berarti kan Asy'ariyah. Anahu ingkana yalzamu min ru'yatillahi ta'ala ayakuna jisman, ya falyakun dalik. Lakin nana na'lamu ilmal yakin annahu la yuma silu ajsamal makhluqin. Jelas sekali ya di sini. Utsaimin itu mengatakan, jadi kalau ada yang mempermasalahkan akidah kita, akidah tajsim, jawab saja begini, bahwa melihat Allah itu berarti kan bahwa besok itu kita kan bisa melihat Allah di akhirat. Maka itu kan konsekuensinya adalah jisim kan? Dan itu pemahaman yang benar, tetapi beliau lakinana na'lamu ilmal yakin, tetapi keyakinan kita bahwa jisimnya Allah itu berbeda dengan jisimnya makhluk. Jadi sekali lagi terkait bahwa Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya termasuk Salafi Wahabi itu berfaham tajsim, ini sudah sangat jelas tertulis di kitab-kitab mereka. Tetapi walaupun keyakinan mereka jisimnya Allah laisa kal ajasim makhluk, ya laisa kal ajasamil makhluk, jadi tidak sama dengan jisimnya makhluk. Catatan. Ketika meskipun mengatakan jisimnya Allah itu tidak seperti jisimnya makhluk, itu tetap mujassimah ya, meskipun ada tapi. Karena mereka itu sebenarnya ingin mengadopsi dari ungkapan ulama salaf yang mengatakan yadullah itu lakal aidi, kan ada begitu. Kalau ulama salaf itu menukil bahasa Al-Qur'annya bahwa lillahi yadun, Allah itu punya yad. Itu tidak diterjemah dalam bahasa Indonesia. Allah itu memiliki yad tapi lakal aidi.
Lakal aidi itu adalah untuk menghindari tasbihnya, untuk menghindari tajsimnya. Sehingga iyatnya Allah itu bukan seperti iyatnya manusia. Kalau iyatnya manusia itu berarti jarihah, kalau iyatnya Allah itu bukan jarihah, maksudnya seperti itu. Tapi kemudian bahasa itu dipola oleh ulama-ulama setelah itu, yang mengatakan oleh ulama tajsim yang mengatakan Allah itu jismun lakin lakal ajsam. Nah, fatalnya di mana bahasa ini? Ketika mengatakan jisim, maka berarti di sini sudah masuk dalam kategori memfisikan Allah, karena jisim itu adalah unsur, memiliki batasan, memiliki karakter-karakter jisim yang lain, sehingga terkait dengan nuzulnya Allah, terkait dengan irtifanya Allah, lalu kemudian akan berlaku di situ. Oke, itu saja. Ya itu. Ya. Mudah-mudahan Pak Marpao bisa paham ya. Ya, saya kira sudah cukup ya. Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikukum Pak Bison dengan Pak Ahmad Heri. Kita bagi waktu dengan Pak Bison dulu. Ustaz, penjelasannya Ustaz, makasih. Iya. Waalaikumsalam Mbak Ustaz Surya. Assalamualaikum juga Ustadz yang lain. Boleh bicara sebentar gitu? Boleh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, jadi pertama saya mau bicara sedikit dulu seperti ini Pak Ustadz. Seperti yang awal saya sampaikan, saya nggak bisa lahu syorob, saya nggak bisa baca Arab, kitab gundul dan lain-lainnya. Cuma memang keterampilan berbahasa saya juga sangat kurang sekali gitu. Momen ini juga saya ingin belajar berbahasa gitu. Tapi kalau mengenai angka segala macam, saya lebih kuat di situ. Kalau keterampilan bahasa saya agak kurang. Cuma maksud saya gini Pak Ustadz, untuk saling mengingatkan di antara kita semua. Ada kalanya dalam diskusi seperti ini, teman-teman yang lain, ustadz-ustadz yang lain kadang-kadang mencemooh, mencela, wah kamu nggak bisa baca kitab, mau diskusi segala macam seperti itu. Saya coba membawakan suatu kisah. Ini kisahnya sangat masyhur sekali mengenai Imam Hanafi dengan seorang anak kecil. Pasti ustadz semua sudah tahu cerita ini. Pada suatu saat Imam Hanafi itu berkata ke anak kecil, hati-hati dengan sepatumu, jangan sampai kamu tergelincir. Ya, anak kecil itu kan juga tersenyum. Dia tanya, boleh tahu siapa nama Tuhan? Imam Hanafi bilang, Luqman. Anak kecil itu berkata, oh berarti Tuhan ini yang selama ini adalah memiliki gelar Imam Agung. Gitu. Imam Hanafi bilang, ya gelar Agung ini masyarakat yang sematkan kepada saya. Anak kecil itu berkata, wahai Imam, hati-hati dengan gelarmu. Jangan sampai Tuhan tergelincir gara-gara dia. Sepatu kayuku mungkin hanya menggelintirkanku di dunia, tapi gelarmu itu dapat menjemuskanmu ke kubangan api yang kekal jika kesombongan dan keangkuhan menyertaimu. Imam Hanafi, ulama sekaliber itu, nangis sujud bersyukur juga telah dinasihati sama kecil gitu. Jadi hikmah yang saya bisa ambil, ya para ustadz memang bisa jago nahu sorob, saya jauh sekali tidak bisa. Tapi jangan sampai ada kesombongan di dalam hal itu gitu. Karena banyak sekali diskusi, dia nggak bisa baca kitab, percuma, nggak usah dilayani segala macam. Itu satu. Itu nasihat, wasiat di antara kita semua Ustadz. Karena apapun yang kita ucapkan di dunia saat ini, kemarin, atau nanti, itu akan dihisap sama Allah gitu. Jadi kita harus, dan sebagai moderator juga selayaknya juga harus adil segala macam seperti itu. Bahkan di live pertama saya dibodoh-bodohin, kamu bodoh, seorang ustadz mengatakan seperti itu. Tapi demi Allah Pak Ustadz, saya dikatakan bodoh, saya tidak marah. Bahkan di dalam komunikasi sebelumnya, orang mencaci maki saya sudah maafkan. Saya tidak akan tuntut dia di akhirat. Saya mau dicaci maki seperti apa, bodoh, goblok, anjing, babi, saya sudah tekankan, saya akan maafkan kamu, dan saya tidak akan menuntut kamu di akhirat. Karena apa yang saya lakukan ini adalah saya sedang berwasiat sama kamu, menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Itu prinsip saya. Jadi kalau ada ustadz mencela saya, nggak apa-apa, tenang aja, saya sudah maafkan itu ustadz. Di depan saya sudah maafkan. Terus kedua, mengenai tadi saya dengar Pak Ustadz bahas mengenai bid'ah hasanah. Pak Ustadz sampaikan ada
bid'ah itu ditahsis dengan hadis man sanna sunatan hasanatan. Sekarang kita berpikir logik, ya sekali lagi saya nggak bisa baca kitab, tapi kita berpikir logik. Hadis man sanna sunatan hasanan itu lahirnya di tahun keberapa sejak Nabi hidup dibanding dengan hadis bid'ah yang Nabi sampaikan. Jadi maksud saya gini, misalnya man sanna hasanatan tuh lahirnya tahun 2005, sementara kullu bid'atin dolalah itu lahirnya 2010 atau mendekati Nabi meninggal. Masa sesuatu hadis yang lahir duluan mentaksis hadis yang akan datang kemudian? Itu Ustaz. Sementara itu dulu saya balikin, tapi saya tetap masih ada pendapat lagi tepat. Oke, siap. Terima kasih Pak Bison Satu ya lagi, sebentar, atas. satu lagi. Oke. Ada mengenai kullu bid'atin dolalah tadi. Maaf, boleh sedikit lagi saya tulis. Ada mengenai Boleh, kullu boleh. bid'atin dolalah. Mengenai kata kulu yang Ustadz sampaikan bahwa kulu itu tidak setiap. Sekarang pertanyaan dari saya, ada kulu yang setiap, ada kulu yang tidak setiap. Kenapa lebih memilih kulu yang tidak setiap dibanding memilih kulu yang setiap? Padahal ancaman kulu yang setiap itu bid'ah itu Nabi sangat menekankan mengenai ini. Terus ada cara apa? Ustadz ini bilang kulu itu tidak setiap karena mengambil bahwa setiap makhluk hidup itu diciptakan oleh air, sementara malaikat dan setan itu diciptakan tidak dengan air. Ini kita pakai logika ya. Saya ingin membawa kita pakai logika. Apakah itu betul? Sepintas itu terlihat betul. Tapi kalau Ustadz lihat itu bensin, minyak, itu bentuknya air. Kalau itu dibakar mengeluarkan api mengeluarkan cahaya. Ini secara logika ya. Jadi maksud saya ingin mengutarakan untuk membedah bahwa setiap yang diciptakan itu tidak dengan air itu adalah salah. Saya hadirkan bahwa minyak itu kalau terbakar mengeluarkan api, air itu menghasilkan api dan menghasilkan cahaya. Oke. Ya, mungkin itu dulu biar kita taklukkan. Oke. Kita sudah tangkap. Ada beberapa pertanyaan ini, mungkin jawabannya sangat panjang sekali dan saya minta maaf kepada Pak Ahmad Tata ya. Oke. Jadi saya memberi pembukaan dulu. Tadi Bang Bison mengatakan bahwa kita dengan logika gitu. Ya, agama ini bukan logika, Pak. Jadi kita itu memang disuruh berpikir, dan pikir itu harus seiring dengan dalil. Makanya kalau agama ini pakai logika, sampean kentut kok yang dibasuh muka, kan itu nggak nalar, Pak. Sampai logika sampai yaumul kiamat itu nggak ketemu, Pak. Kalau pakai logika ya, kita kentut batal kok yang dibasuh muka, kan itu di logika nggak bisa itu, Pak. Jadi itu saja pembukaan dari saya. Yang pertama untuk kisah tadi itu, host atau Kang kandidat atau Kang Hilman atau Kang Andi mau menjawab, silahkan, atau Pak Ahmad Tata, tafadol, semua saya persilahkan, monggo. Oke. Apa host? Sinten ini. Monggo tak anu dulu, karena begini. Ini sudah pernah kita bahas ini juga dengan Mas Bison. Ini kenapa kok ada pembahasan lagi sekarang ini? Kalau tidak salah pernah sama jenengan Ustadz Suryage dulu di roomnya siapa itu? Di roomnya Ustadz Ghazali. Ini Ghazali ya. Sudah sangat detail sekali. Iya, sudah sangat detail sekali, dan bahkan beberapa unek-uneknya Kang Bison, termasuk hadis yang dibawa oleh Imam Malik, bukan hadis ya, ungkapan Imam Malik yang mengatakan setiap bid'ah itu adalah sesat, meskipun manusia itu menganggapnya adalah kebaikan. Itu sudah saya jelaskan bahwa riwayat itu adalah riwayat yang dhaif, yang lemah, kan seperti itu. Jadi begini Mas Bison ya, sekali lagi kita tidak pernah meremehkan jenengan,
Kemudian kita tidak pernah mengatakan jenengan bodoh, ndak. Mungkin yang mengatakan siapa di room ini ndak pernah ada yang mengatakan bodoh ataupun menjelekkan jenengan. Jadi jenengan jangan pesimis kalau ingin belajar, nggih monggo. Kita sama-sama belajar sebenarnya. Lalu yang kedua terkait dengan bid'ah, terkait hadis bid'ah. Mas Bison, nanti saya tanya mungkin antara kullu bid'atin dolalah dengan man sannah sunnatan itu lebih dahulu mana yang diucapkan oleh Nabi, atau ya itu lebih dahulu mana, apakah man sannah ataukah kullu bid'atin? Itu Man nanti sannah harus dulu ya. dijawab ya. Mansana Cuma, dulu ya. dalam- Menurut Bison Mansana dulu. Mansana Mansana lebih dulu. dulu. Mansana Oke. dulu. Ya. Lalu yang kedua, apakah hadis yang mentaksis itu harus lebih akhir ataukah boleh lebih awal? Ini yang kedua dijawab. Dalam pembahasan taksis itu tidak ada pembahasan urutan hadis. Yang datang duluan itu yang akan mentaksis atau dia itu yang akan ditaksis. Lalu yang ketiga, begini. Terkait bid'ah, itu yang mentaksis bukan hadis man sanna sunatan saja. Banyak sekali hadis yang mentaksis. Benar kullu bid'atin dolalah. Tapi saya ulangi lagi pembahasan yang kita lalui, bahwa hadis ini tidak berdiri sendiri, tapi ada sekian ragam hadis yang menyatakan bahwa bid'ah itu tidak semuanya sesat. Di antaranya adalah hadis man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu. Ini adalah qaidnya. Jadi perkara baru yang tertolak itu adalah perkara baru yang bertentangan dengan agama, yang bukan bagian dari agama. Itu yang pertama. Kemudian bahas persoalan hal yang sudah ditetapkan oleh agama. Jadi misalkan agama mengatakan rukun wudhu itu ada 4. Kita mengatakan rukun wudhu. Nah ini namanya pernyataan kita yang mengatakan rukun wudhu ada 2 ini menentang terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh agama. Jadi kalau sesuatu yang belum ada, itu tidak bisa kita katakan dikatakan fi amrina atau bukan, itu masih belum, karena barangnya masih belum ada. Jadi persoalan yang sudah ditetapkan oleh agama, kemudian kita melakukan hal yang sebaliknya. Sholat subuh 2 rakaat sudah ditetapkan, kemudian kita melakukan 4 rakaat, itu pasti tertolak. Tuh. Lalu hadis yang mentaksis selain hadis ini, pernah Sayyidina Ali itu bertanya kepada Rasulullah terkait dengan perkara baru yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu bagaimana, kata Sayyidina Ali. Lalu Rasulullah itu memberikan jawaban, yanzuru fihil abidun minal mu'minin. Kita sepakat di sini al-abidun ini adalah lama min ibadihil ulama. Jadi kalau ada perkara baru sementara dalam Al-Quran tidak ada, kemudian dalam hadis tidak ada, maka itu diserahkan kepada ulama. Artinya diserahkan kepada ijtihad ulama. Sehingga jika ulama berijtihad kemudian menemukan satu hukum, ya maka itu adalah hukum yang diakui secara sah di dalam agama. Tuh. Lalu kemudian hadis ini juga ditaksis oleh hadis yang lain. Jadi banyak sebenarnya hadis yang mentaksis kullu bid'atin dolalah ini. Jadi tidak hanya man sanna sunnatan itu saja, tapi banyak ragam hadis. Kalau mau mau semua saya sebutkan, ya akan saya sebutkan. Jadi itu saja Mas Bison ya. Jadi jawabannya, jadi hadis ini tidak berdiri sendiri. Jadi kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu yang dimaksud adalah bid'ah yang yukhalifu syariah, yukhaliful Quran wa sunnah, yang menyalahi Al-Quran dan sunnah itu adalah tersesat. Sehingga dari sini maka indikasi makna kul kemudian dimahmulkan pada ba'du ataupun ghalibul bid'ah
itu juga berdasarkan hadis, berdasarkan hadis, berdasarkan nas. Tuh, saya kembalikan. Oke, jadi begini ya. Dan ini kita bukan ngarang-ngarang sendiri, dan yang ngarang bukan ulama-ulama mutaakhirin ya. Dan ini perlu diketahui bahwa yang menetapkan seperti ini juga ulama salaf. Gitu ya ya. Betul ya? Ya, ya, ya. Iya iya. Ya, ya. Iya, Mungkin boleh ke saya tanggapi? pertanyaan sebentar jangan ditanggapi dulu. Atau mau dijawab dulu tentang pertanyaan selanjutnya, atau mau dihabiskan yang ini Pak Bison? Pak Bison? Boleh kalau saya tanggapin. Ya saya tanggapin dulu kali ya Pak Ustadz. Tapi jangan panjang-panjang ya. Halo? Iya ya, jangan panjang-panjang tanggapannya ya. Iya, jadi gini, yang lazimnya itu kalau ada peraturan lama, terus ada peraturan baru. Biasanya peraturan baru itu merubah peraturan lama. Biasanya seperti itu. Ini secara akal logika, ya. Begitu juga. Sementara peraturan yang baru atau yang terakhir mengenai bid'ah ini, itu Nabi benar-benar sampaikan dengan sangat serius. Allah juga mewanti-wanti akan mengazab dengan sangat serius gitu. Itu yang harus kita renungkan, harus kita pikirkan. Kayak ada satu riwayat Ibnu Umar mengenai orang bersin. Ada orang bersin di samping Ibnu Umar. Lalu orang bersin itu mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulullah. Terus Ibnu Umar tegur, saya juga mengucapkan itu, tapi saya tidak mengucapkan itu ketika bersin. Ketika bersin, Nabi itu cuma mengucapkan alhamdulillah atau alhamdulillah ala kulli hal. Hal sekecil itu pun itu sahabat mengingatkan ke sahabat yang lain untuk tidak menambah-nambahkan ajaran Nabi. Sholawat kepada Nabi apakah baik? Bagus, sangat baik, sangat bagus. Apakah ada dalilnya? Ada dalilnya. Tapi kita tidak serta-merta mengambil dalil tersebut terus kita tempelkan ke perbuatan yang lain. Itu salah satu. Terus kedua, Abu Bakar waktu diminta untuk di zamannya dia untuk menyusun Al-Quran menjadi suatu kitab, Abu Bakar itu tidak mau, tidak serta-merta mau. Karena Abu Bakar berpikir ini Nabi tidak melakukan ini. Abu Bakar itu sangat hati-hati dalam melakukan hal-hal yang buruk. Apakah itu hasanah? Quran dan Abu ya dilapangkan hatinya sama Allah sehingga mau untuk menjadikan Al-Quran itu yang tadinya ditulis berlembar-lembar akhirnya dijadikan suatu kitab, disusun dalam suatu kitab, suatu buku. Saya ingin mengajak lagi bahwa kita ini ayo kita renungkan hal-hal tersebut. Jadi jangan sampai kita seenaknya bilang weh ini biha hasanah, kita bisa menambah-nambahkan. Ya, Betul, ya. kalau ada sesuatu Diringkaskan yang ya, tidak diringkaskan dalam ya Pak suatu Wison. hukum, itu baru kita pikirkan. Tapi ini kalau sudah diajarkan sama Nabi, terus kita tambah-tambahkan, nggak fair, nggak baik juga ke Nabinya kan, bahwa kita menyelisih Nabi. Kalau yang mengenai Imam Malik itu menekankannya ke Pak Ustadz, kandidat, itu mengenai pemuda berilham yang dia menambahkan beberapa meter itu yang saya tekankan, dan Imam Malik pun menegur pemuda itu untuk tidak melakukan. Jadi tolong dibaca, ini semua adalah kehati-hatian para sahabat, para imam mazhab dalam hal bid'ah. Jangan sampai kita melahirkan seenak-enaknya dengan ada bid'ah hasanah. Poinnya Kita sudah menambahkan kena sesuatu. itu. Poinnya sudah kena. Nggak begini Mas Bison, maksudnya kita itu bukannya tidak hati-hati dalam dalam persoalan bid'ah hasanah. Jenengan juga harus ingat, yang merumuskan bid'ah hasanah ini itu adalah ulama salaf. Ya, bukan kami. Kita itu mengikuti salaf. Di antaranya Imam Syafi'i. Lalu siapa yang memunculkan istilah bid'ah hasanah pertama kali? Itu adalah sahabat Umar.
nikmatil bid'atu hadihi, sebaik-baik bid'ah ini adalah yang ini. Itu jenengan juga harus akui apakah Merenung, harus merenung sama iya, apakah Sayyidina Umar itu ceroboh dalam masalah ini. Itu harus akui juga. Dan yang kedua, ukurannya itu bukan logika. Sudah saya katakan sebelumnya, kalau jenengan pakai logika ukurannya, tidak pakai dalil, itu apa bedanya jenengan dengan Mu'tazilah yang mengatakan wa hakkamatil mu'tazilatuh bil akli. Mu'tazilah itu menghukumi dengan akal, selalu pakai logika. Kita itu menginduk kepada salaf dalam pemahaman, termasuk bid'ah hasanah ini. Tadi sudah saya sebutkan beberapa hadis yang mentaksis bid'ah, kullu bid'atin dolalah, itu sudah saya sebutkan semua, itu belum jenengan tanggapi. Kemudian terkait dengan ceritanya Imam Malik itu juga sudah pernah saya jelaskan, itu terkait dengan mikot, terkait dengan ihram ya. Jadi ya ihram itu ya memang ada batasannya, tidak boleh melewati batas-batas mikotnya, ataupun ketika jenengan sa'i kemudian melewati yang sudah ditetapkan antara Safa dan Marwah itu. Jadi kalau melewati itu baru disebut bid'ah. Karena apa? Tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh syariat. Jadi ya mohon maaf, jenengan kalau hanya mengingatkan, mentahdir, memperingati kami dengan cara seperti itu, ini tidak fair kalau menurut saya. Jadi jenengan juga harus merenung, yang membuat bid'ah hasanah itu bukan saya. Imam Syafi'i memahami dari hadis Nabi. Artinya baginda Nabi itu sendiri yang mentaksis. Bahkan tadi saya jelaskan cerita yang terbaru Sayyidina Ali ketika bertanya, maka Nabi Muhammad mengatakan yanduru fihil abidunah minal mu'minin. Bahasanya seperti itu. Itu di mana jenengan menanggapi hadis itu? Apa itu mau dinafikan? Kalau jenengan menafikan hadis-hadis yang mentaksis bid'ah ini bahaya loh ya. Ini bisa ditahjir dari Telaga Kausar. Mohon maaf, jenengan harus merenung dan harus bertaubat ini. Oke, itu saja. Oke, jadi begini ya. Saya ulangi tadi yang terakhir hadis mengenai apa, Pak Ustadz? Oh iya, monggo. Kenapa? Yang terakhir hadis Yang tadi mengenai Pak apa? Ustadz sebutkan hadis mengenai apa? Tolong bahasa Indonesianya gimana? Mengenai apa itu? Ceritanya begini. Sayyidina Ali itu tanya kepada Rasulullah. Kan Rasulullah itu sering menekankan ikuti Al-Quran, ikuti sunnah, kan begitu toh? Lalu Sayyidina Ali bertanya, karena Sayyidina Ali itu kan tahu problem ke belakang ini tidak semua persoalan itu disikapi oleh Al-Quran secara eksplisit, kan seperti itu. Lalu Sayyidina Ali bertanya, ini ada dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Sayyidina Ali bertanya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam su'ilah anil amri yahdutsu laisa fi kitabin wala sunnatin. Jadi ditanya tentang perkara baru yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan maka menyikapinya bagaimana? Nabi menjawab, yanduru fihil abidunah minal mu'minin. Maka itu harus dianalisa, dinadhor, dipikir oleh para ulama. Isnaduhu sohihun. Ini syaratnya adalah sanad yang soheh. Bahkan dalam kitab Majma' Az-Zawaid ini juga dikatakan begini. Wa an aliyin qala qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna zalabina amrun, jika kami mendapatkan persoalan sementara laisa fihi bayanu amrin wala nahyin, tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran dan Al-Hadis tentang larangannya, tentang perintahnya, fama ta'muruni, maka engkau menyikapinya bagaimana, kata Sayyidina Ali ke Rasulullah. Lalu Rasulullah jawab, syawiru fihil fuqaha wal abidin, kamu musyawarahkan dengan orang-orang yang paham. Itu adalah jawaban baginda Nabi. Ini kualitas hadisnya ini adalah soheh wa rijaluhu muwaththaqun, ada dalam kitab Majma' Az-Zawaid. Nah, itu Mas Bison ya. Jadi jenengan renungkan, jangan sekali-kali jenengan meremehkan ijtihad ulama. Itu bahaya. Karena yang melegitimasi ijtihad ulama itu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalau jenengan meremehkan bid'ah hasanah, kalau versi jenengan tidak ada bid'ah hasanah, sementara ulama mengatakan bid'ah hasanah, ini berarti sama dengan meremehkan yang melegitimasi ijtihad para ulama, meremehkan legitimasi bid'ah hasanah. Hati-hati itu ya. Itu saja. Oke, gini Pak Bison ya, sebelum ke Pak Bison nih gini. Sebelum Pak Bison, Yai host, Yai Hilman, Yai kandidat, Yai Andi, apakah di zaman Imam 4 itu pernah ada nggak yang membantah argumen Imam Syafi'i tentang membagi bid'ah kepada dua? Ada nggak di zaman itu? Pernah ada nggak, Os? Perdebatan tentang Tanya ke saya. Ya siapa saja gitu? Oh ya, nggak ada. Nggak ada kan? Ya. Nggak Seharusnya ada kan sudah clear ulama-ulama. dari, Iya, nggak ada seharusnya kan ulama-ulama. sudah clear ya. Ya, jadi tadi yang dijelaskan Yai kandidat hebat ini sudah sangat manek ya, sudah sangat lengkap sekali itu ya. Bahwa jadi begini Pak Bison, kenapa kami bisa sepede dan seyakin itu? Ya karena ini manhaj salaf. Kenapa kami bisa yakin dan sepede ini terkait pemahaman bid'ah hasanah? Ya ini manhaj salaf. Sekali lagi bukan kami tidak berhati-hati terhadap bid'ah, tetapi bahwa menihilkan bid'ah hasanah itu bahaya, sangat bahaya. Karena akan meruntuhkan bangunan jumhur ulama, meruntuhkan bangunan pemahaman para sahabat, dan bahkan meruntuhkan sebagian hadis-hadis Nabi. Menihilkan bid'ah hasanah itu yang bahaya. Kalau terkait hati-hati, ya kita tetap hati-hati, tidak boleh sembrono. Tapi yang jadi problem Wahabi ini kan menihilkan, Pak. Nah, ini yang bahaya. Kalau hati-hati nggak masalah, tapi menihilkan ini yang bahaya. Bisa ingkar itu nanti. Bagaimana nanti hukumnya orang yang ingkar terhadap hadis Nabi, terhadap kesepakatan para ulama? Kan bahaya Pak itu Pak.